Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofar Alvin dari 12 IPA 3 SMA 4 Tambun Selatan. Di sini saya ingin melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia dengan materi ceramah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan dan membuat video ujian praktek bahasa Indonesia ini. Tidak lupa kami panjatkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para kerabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita diberikan syafaat dan petunjuknya di hari kiamat kelak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu adalah ujian. Ya, benar, hidup itu adalah ujian. Karena dalam hidup kita selalu dihadapi dengan ujian-ujian yang sangat banyak, dengan rintangan. Bahkan ujian tersebut tidak hanya berupa keburukan, namun berupa kebaikan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum basyiri wal khairil fitnah ilaina turja'un. Sesungguhnya yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan sungguh aku akan memberikan ujian berupa kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, dan hanya kepada pula kalian kembali. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa ujian itu tidak hanya berupa keburukan saja, tidak hanya seperti kecelakaan, bencana alam, tsunami, gempa bumi, tapi ujian juga ada yang berupa dengan kebaikan seperti kekayaan, ketampanan, kekuatan yang lebih. Tapi apa kita bisa bersabar dengan kelebihan yang kita miliki tersebut? Apa kita bisa tidak menyakiti orang lain dengan kelebihan kita tersebut? Apa kita bisa tidak menyakiti orang lain dengan kelebihan yang kita miliki tersebut? Semoga kita bisa melewati hal-hal tersebut dengan kesabaran yang kita miliki. Karena orang yang sabar merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Karena ciri orang beriman adalah apabila dia diberikan musibah, maka dia akan bersabar. Dan apabila dia diberikan kenikmatan, maka dia akan bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila orang-orang yang ditimpa musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku adalah milikmu dan sungguh aku akan kembali kepadamu. Lalu apa sih tujuan kita diberikan musibah ini? Mengapa kita harus diuji di hidup kita, di seumur hidup kita? Sungguhnya Allah menjelaskan dalam surat Muhammad ayat 31, innama yuwaffas sabiru ajrohum bighairi hisab. Sungguh pahala orang-orang yang bersabar adalah cukup dengan tidak terbatas. Masya Allah, sungguh besar pahala orang yang bersabar itu. Tidak ada batasan. Berapapun, semakin kita bersabar, semakin tinggi pahala yang kita dapat. Lalu tujuan kita diberi ujian adalah agar derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Lalu sabar itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sobru, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar itu artinya adalah bersabar dalam menaati perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, dan bersabar terhadap takdir Allah. Sungguhnya sabar yang kedua ini, yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu dalam
menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah lebih utama daripada sabar yang ketiga, yaitu menerima takdir Allah. Karena dari sabar yang pertama dan kedua itu, kita bisa memilih apa kita ingin bersabar atau tidak. Apa kita ingin sholat seumur hidup kita, menyisihkan waktu kita untuk baca Quran seumur hidup kita, sholat. Apa kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, mau menjauhi larangan-larangan Allah, tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak berbuat-buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pilihan kita. Maka itu lebih utama daripada yang ketiga, yaitu menerima takdir Allah. Karena kita tidak bisa melakukan apapun. Kita harus menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Harus sabar. Sungguhnya sabarnya Nabi Yusuf saat digoda oleh Zulaikha yang diajak untuk berzina lebih utama daripada sabarnya Nabi Yusuf saat dilempar ke sumur. Karena saat itu Nabi Yusuf memilih untuk tidak berzina dengan Zulaikha. Sabar itu ada 4 tingkatan. Yaitu yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur ini merupakan tingkatan sabar yang paling tinggi. Karena saat orang diberikan musibah, maka dia bersyukur kepada Allah. Diberikan musibah seperti tabrakan, bencana alam, atau kebangkrutan, dia alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, lalu dia bersabar dan tidak mencela, hatinya senang, tidak ada rasa gundah. Sedangkan yang nomor 2 adalah ridha. Ini merupakan tingkatan sabar yang di atas daripada sabar itu sendiri, yaitu apabila seseorang ditimpa musibah, maka di hatinya lapang dada, dia tidak sebal dengan musibah itu sendiri, namun dia bersabar dengan lapang dada. Sedangkan yang ketiga, ini merupakan sabar yang paling umum. Sepertinya kebanyakan orang mentok di sabar ini, yaitu apabila seseorang diberikan musibah, maka hatinya tidak suka dengan musibah tersebut, kesal dengan musibah tersebut, tapi dia tidak mencela dan sabar dan menerima ujian tersebut. Sedangkan yang keempat adalah mencela. Ini merupakan tingkatan yang paling akhir dan tidak boleh. Kita harus menjauhi tingkatan ini, karena apabila kita lakukan, pastinya kita akan berdosa. Yaitu apabila seseorang ditimpa musibah, maka dia tidak akan menerima dengan musibah tersebut. Hatinya suzon kepada Allah. Mengapa ya Allah diberikan gini? Apa karena kamu tidak adil? Allah itu tidak adil, begini. Mudah-mudahan kita dijauhi dari tingkatan yang terakhir disebut, itu berkeluh kesah. Dan semoga kita ditingkatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan sabar. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya manusia adalah tempat bersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.